Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah bil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini merupakan hari pada saat-saatnya nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu, di hari awal-awal kita mendekati Ramadan, marilah kita sering-sering untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk gangguan setan iblis yang selalu menghantui jiwa dan hati kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat berkumpul, dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah peringatan kepada para sahabat-sahabatnya yang berbunyi, yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a akaltu ala biqas'atiha. Nanti pada suatu saat nanti umat Islam akan dikerumuni oleh beberapa golongan. Dari sebelah barat akan menghantam, dari sebelah timur akan mengeroyok, dari sebelah yang lainnya akan menjajah, dan sebelah yang lainnya pun umat Islam akan menjadi sebuah injakan-injakan orang-orang kafir. Lalu sebagian sahabat merasa heran apa yang dikatakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin killati nahnu ya Rasulullah. Jare sahabat, apakah pada saatnya nanti kami sedikit, pada suatu saat nanti sedikit ketika kami dihadapi tidak mampu untuk melawan orang-orang kafir ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bal antum yawma idin katsir. Tidak, pada saat nanti umat Islam banyak, tetapi banyaknya umat Islam rentang berenang. Banyaknya umat Islam tidak mampu melawan sebuah kekuatan-kekuatan yang minoritas. Pada suatu saat umat Islam bagaikan buih dalam lautan, walaupun banyak tidak bisa mampu untuk melawan serangan-serangan. Dan pada saat itulah umat Islam akan didatangkan dengan penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Kata Rasulullah, umat Islam nanti akan terserang dengan penyakit wahnu. Ammal wahnu ya Rasulullah, jadi para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab,
Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang pertama adalah cintanya manusia terhadap dunia. Yang kedua adalah takutnya menghadapi sebuah kematian. Inilah yang menjadikan satu bentuk penyakit hati manusia pada akhir zaman, yang pada saatnya nanti tidak akan mampu untuk melawan sebuah serangan-serangan golongan minoritas. Padahal kalau kita tahu umat Islam 90% di dunia ini, tetapi mereka akan dikalahkan oleh golongan-golongan yang minoritas. Serangan-serangan yang menghantui generasi-generasi muda, serangan yang akan menghantui sebuah pemikiran-pemikiran, gejala-gejala kaum muda yang menimbulkan tidak mampunya untuk menghadapi sebuah perlawanan yang pada saatnya nanti akan terjadi pada akhir zaman. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, apa yang pernah menjadi sebuah analisis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah menjadi gambaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Islam nanti akan terserang dengan penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Seneng ning dunya, wedi ning mati. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini menciptakan sebuah pendidikan yang sekiranya lebih memahami untuk mengarahkan kepada pemahaman terhadap ajaran agama Islam, khususnya kaum muda. Tingkatkan giroh dan semangat perjuangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa harapan kaum muda, harapan kita yang sudah lama, mungkin pada saat ini nilai-nilai Islam akan terkikis. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin Islam pada saat ini kita masih memeluk Islam, tetapi nanti 20 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, anak cucu kita mungkin tidak mengenal agama Islam. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, menjadikan bahwasanya Rasulullah adalah sebagai rasul pembawa kebenaran, dan Allah adalah zat yang menciptakan sebuah kebenaran yang pada saatnya nanti kita sebagai manusia akan dipertanggungjawabkan amal dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana ingin menjadikan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah melawan orang-orang kafir, sahabat-sahabat Rasulullah melawan orang-orang kafir, memperjuangkan harta, memperjuangkan jiwanya demi menegakkan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Kita sendiri kadang-kadang susah untuk memikirkan bagaimana memperjuangkan kalimat Allah. Kadang-kadang di dalam hati kita masih nampak yang dinamakan dengan penyakit wahan, penyakit senangnya dunia dan takutnya mati. Anak tangga tuku mobil, iri ning atine. Anak tangga duwe gabah akeh, sengit bae. Yang timbul adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Walaupun pada saatnya nanti orang yang mencintai dunia, makanya dikatakan ahbab habibaka haunamma
asa ayyakuna baghitoka yawman ma wa abghid baghitoka haunan ma asa ayyakuna abibaka yawman ma. Cintailah hartamu sewajarnya saja. Mungkin suatu saat, suatu hari nanti ketika engkau meninggal dunia, harta benda akan menjadi api di dalam perutmu.